Oke teman-teman mahasiswa dimanapun berada, pada minggu yang kedua ini kita akan membahas tentang sifat fisik tanah ya teman-teman. Kemudian juga mempelajari tentang karakteristik tanah pada lahan produksi rendah ya. Kemudian ada juga pada lahan produksi tinggi ya. Nah kemudian juga mempelajari tentang sifat kimia tanah ya. Sifat kimia tanah. Kemudian juga karakteristik sifat kimia tanah ya. Karakteristik sifat kimia tanah dan status kesuburan tanah ya. Status kesuburan tanah, sifat biologi tanah, dan kaitannya dengan manajemen atau pengelolaan tanah ya. Pengelolaan tanah. Kemudian juga dari tanah itu juga ada yang disebut juga dengan komponen mineral ya. Komponen mineral dari tanah misalnya apa? Misalnya pasir ya, pasir, lumpur, tanah liat ya. Nah, proporsi dari bahan tersebut akan menentukan tekstur tanah ya, tekstur tanah. Nah, hal yang dipengaruhi oleh tekstur tanah apa itu? Nah, mencakup porositas tanah ya, porositas, kemudian permeabilitas tanah ya, permeabilitas tanah atau yang disebut juga dengan kemampuan menyerap ya, daya serap ya, seperti itu ya. Kemudian juga infiltrasi ya, infiltrasi dan kapasitas kandungan air ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Kemudian tanah, pasir, lumpur ya merupakan produk dari material induk yang mengalami fisika dan kimia ya, mengalami proses ya, proses fisika dan kimia. Kemudian tanah liat. Tanah liat itu merupakan produk dari pengendapan material induk yang larut sebagai material sekunder ya, seperti itu ya. Nah, pada tekstur tanah ada perbandingan relatif dari presentasinya antara fraksi-fraksi pasir, kemudian fraksi dari debu dan liat ya, seperti itu ya. Jadi ada pasir, ada debu dan liat ya, seperti itu ya. Nah, tekstur dari tanah tersebut erat hubungannya dengan plastisitas ya, plastisitas, kemudian berhubungan juga dengan permeabilitasnya, kemudian keras dan kemudahannya tanah tersebut ya jika dipegang, dipencet gitu ya, ditekan ya. Nah, kemudian kesuburan tanah dan produktivitas tanah pada daerah geografis tertentu ya, karena beberapa daerah itu memiliki karakteristik tanah dan kesuburan tanah yang berbeda ya, seperti itu ya. Nah, untuk sifat biologi tanah berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup ya. Nah, berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup, misalnya apa? Misalnya mikroba ya, mikroorganisme ya, seperti itu yang ada dalam tanah. Kemudian berbagai jenis makhluk hidup berkembang dalam tanah ya, baik berbagai jenis tumbuhan ya, tumbuhan ada yang berukuran kecil ya, mikro ya, seperti itu ya. Kemudian juga ada yang berukuran besar ya, makro ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang disebut juga dengan sifat-sifat biologi tanah ya, sifat-sifat biologi tanah yang sangat penting dalam hal dekomposisi bahan organik ya, atau BO ya, bahan organik ya. Kemudian ada proses mineralisasi dan imobilisasi serta daur hara ya, daur hara serta proses-proses lainnya yang ada di dalam tanah ya. Untuk teman-teman sekalian mohon dibaca ya, mohon dibaca materi yang ada di bawah ya. Kemudian juga dapat juga mencari literatur lainnya ya, literatur lainnya yang relevan ya, seperti itu ya. Bisa dari Google Cendekia atau Google Google Scholar. Kemudian jangan lupa buat teman-teman untuk mengklik daftar kehadiran ya dan menjawab diskusinya ya. Oke teman-teman, tetap semangat dalam mempelajari apa yang diberikan ya. Kemudian jaga kesehatan dan tetap konsisten ya. Terima kasih.